Ya, pemirsa masih bersama kami dalam newsroom dan masih membahas terkait menyoal pergantian kepala daerah sementara dan masih bersama kami ada Prof. Siti Zuro dan juga Pak Gus Pari dan saya ke Bu Siti dulu. Bu Siti, ini apakah pengangkatan kepala daerah sementara ini kemudian mencederai demokrasi langsung dan sebenarnya mekanismenya itu seperti apa sih dalam mengisi kekosongan itu? Iya, yang lalu-lalu kan sebetulnya tidak ada permasalahan kecuali gitu ya. Waktu itu muncul permasalahan karena lalu diambil dari Polri aktif, itu satu contoh. Tapi secara umum tidak ada permasalahan karena apa? Karena sebagai PJ itu relatif singkat waktunya. Jadi ini ada Bapak dari DPR ya, tentu yang tahu persis ya Pak Gus Pari dalam hal ini bahwa hanya sekitar 1-3 bulan kan gitu ya, pendek sekali. Nah, permasalahan ini panjang dan permasalahan tidak hanya karena durasi waktu, rentang waktu yang panjang. Permasalahan yang kita hadapi ini kan trust. Ya, saya lanjut Iya, ya. iya. Jadi kepercayaan, jadi kepercayaan publik ya kepada pemerintah ini harus dijaga betul gitu ya. Jangan sampai memunculkan ketidakpercayaan. Karena apa? Tadi kan sudah ditanyakan, mengapa kok ada satu dari katakan dari provinsi sekda gitu. Sementara yang 4 mengapa dari pemerintah pusat kan gitu diambilkan itu. Apa tolak ukurnya? Keterukurannya itu yang harus memang betul-betul dieksplisitkan. Jadi katakan gitu ya, persyaratan, kriteria yang harus dipilih itu jelas sehingga siapapun yang dimunculkan tidak menimbulkan polemik. Seharusnya seperti itu. Karena bagaimanapun Ya. juga ini jabatan politik kan gitu ya. Jabatan politik yang tadinya dikontestasikan lalu berubah menjadi penunjukan gitu ya. Apalagi ini akan menyongsong pemilu serentak Ya. 2024 gitu ya. Jadi nuansanya, orientasinya itu pada kepentingan, tarikan-tarikan kepentingan itu akan kuat. Lalu dikatakan apakah ini tidak akan ada kepentingan politik atau tarikan politik. Kita tidak boleh naif, ini memang politik kan gitu Ya. ya. Tentu akan sangat syarat dengan politik. Ada apa gerangan? Kalau 270-an gitu ya menjadi PJ di situ, lah ini tentunya kan luar biasa nanti itu. Nah ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini ketika Mendagri mengajukan kepada presiden gitu ya. Demikian juga ketika gubernur mengajukan kepada Kemendagri itu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya gitu. Bagaimana apakah penjabat tadi itu, PJ tadi itu untuk waktu yang lama tadi itu mampu memiliki kapasitas untuk mengeksekusi program-program yang harus dilakukan sebagai kepala daerah. Bagaimana mereka juga nanti ke penjabat-penjabat ini melakukan satu polarisasi gitu ya, yang betul-betul sinergis dengan DPRD-nya, dengan masyarakatnya. Banyak lagi yang harus dilakukan. Dengan keterbatasan dia sebagai penjabat itu tentu tidak akan sama persis ya dengan ketika memang itu adalah kepala daerah yang definitif gitu. Baik. Ada bedanya gitu. Ya. Baik, saya ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, ini kalau dari DPR sendiri melihatnya dengan rentan waktu yang kurang lebih 2 tahun ini ke depannya seperti apa dengan penunjukan langsung ini? Inilah akibat dari dilakukannya keserentakan terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Makanya kami sebetulnya Komisi 2 berupaya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tentang kepemiluan dan pilkada ini. Namun kehendak dan keinginan itu kan tidak jadi kita lakukan. Baik. Salah satu di antaranya adalah tentang pembahasan tentang ini. Bahwa PJ biasanya kan menghantarkan untuk pelaksanaan pilkada di daerah. Ya. Dan durasinya tidaklah terlalu lama. Paling-paling 3-6 bulan. Ya. Sekarang ini kan 2 tahun. Salah satu yang pernah juga saya ekspor dengan Pak Johermansyah adalah bagaimana kalau seandainya ada beberapa opsi yang kita ajukan ketika itu. Apakah memperpanjang masa jabatan para pejabat yang duduk pada hari ini, atau dilakukan fit and proper test, ada tim sel. Tentu untuk itu
diperlukan regulasi terhadap undang-undang ini. Artinya memang menurut undang-undang kalau seandainya terjadi kekosongan pejabat gubernur, bupati, wali kota itu ditunjuk oleh pemerintah. Ini mekanisme yang diatur sekarang ini. Namun sekarang ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita berharap memang bahwa pemerintah harus mentaati, mematuhi dan melaksanakan perintah-perintah yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, oleh karena itu tadi juga saya katakan ini pun kita perbincangkan di Komisi 2 tadi dalam rangka membahas agenda-agenda yang kita tetapkan untuk masa sidang ini. Salah satu di antaranya saya meminta kepada pimpinan beserta anggota agar kita memanggil Bapak Menteri untuk menjelaskan persoalan-persoalan terkait terhadap pemilihan terhadap pejabat ini. Salah satu di antaranya harus ada terukur, harus ada transparansi, harus jelas, jangan sampai intervensi partai politik dalam menentukan ini. Walaupun saya adalah orang politisi, tapi saya ingin agar pemerintah ini ke depan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan apa yang diputuskan itu masyarakat menerima secara legowo karena memang ada kepentingan politik, tidak ada pesan. Kenapa? Ini yang lebih signifikan lagi adalah ini dalam rangka persiapan pemilu 2024. Biasanya kan nggak menghadapi dalam rangka pemilu dan pilkada. Nah, oleh karena itu nuansa politik dalam ini sangat rentan terhadap persoalan itu. Oleh karena itu supaya jangan terjadi kegaduhan, supaya jangan ada persepsi dari masyarakat bahwa orang-orang yang ditunjuk ini adalah tangan-tangan dari para partai-partai politik. Itu yang kita. Pak Gus Pari, terima kasih waktunya sudah bergabung dengan kami, dan juga Prof. Siti Zuhro juga terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Ini semoga saja kedepannya bisa satu suara begitu ya, pemerintah, DPR, dan juga masyarakat luas. Dan pemirsa, Newsroom masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.